صلوات الله سلام الله على طه رسول الله. الحمد لله الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والمجد والوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Amma ba'du, yang saya hormati dan memuliakan para habaib, dzurriyyatnya Rasulullah, anak cucu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa naqussu bi dzikri Al-Habib Mustafa bin Shalih Al-Haddad, ulun seorang ada lagi nampak ya kan, dan para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, Wabil khusus khadimul majlis ta'lim tahu majlis ta'lim Miftahul Jannah, guru kita Guru Kiai Haji Abdul Hakim dari sini. Bapak dari mana lagi? Ya kan? Hah? Tahu Guru kita Guru Haji Gapar dari Asam-Asam, tahu ya kan? Guru siapa lagi? Keringat belum ngarang sini tuh. Makus. Guru Asri. Ini paham. Guru siapa dong? Guru Hapus. Mahfuz Hapus. Hafal ke paham dan guru-guru yang lainnya kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga para pejabat-pejabat pemerintah, Bapak Bupati kita, Bupati Tanah Bumbu, tahu Tanah Laut dulu Bupati Tanah Laut dulu mereka sampai kalau kita ada di Sampai Sidin ya ada banyak aja mana Tuhannya mana itu di hafal ya kan. Bapak Bupati kita Bapak Haji Muhammad Sukamta MMK maju mundur ya kan. Nah, kita doakan beliau mudah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusannya sehingga bisa membawa kota ini, tanah laut ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, amin ya rabbal. Dan saya hormati juga Bapak anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, Bapak Haji Yoga SPD sepeda dan Bapak di sebelahnya siapa itu? Pembakar. Hah? Oh pembakar kan? Jujur juga kan? Bapak pembakar terlambat seharusnya tadi. Ya, Bapak siapa orangnya? Sulaiman. Karena yang beritahu ya Pak. Mohon maaf ya, menurut salah. Bapak Sulaiman STMJ, susu telur madu jahe, ada tahu ya sebenarnya mah harus ada detailnya manusia ini urut ya jual api Mustafa bin Shalih Al-Haddad SH. Apa SH itu sawar handap biar enak daripada ada lagi nampak ya kan. Kita doakan pembakar kita mudah-mudahan sini itu aja. Hadirin para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu
kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita untuk bisa hadir, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dalam suatu acara yang menyenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu acara yang membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengingat akan salah satu seseorang manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia yang hidupnya beliau korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada beliau, orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Beliau sudah meninggal mungkin sudah ratusan tahun yang lalu, tapi bagaimana namanya tetap harum, ya kan? Tetap harum, tetap kita kenang, tetap kita bangga mempunyai sosok seperti beliau Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani. Walaupun kita tidak pernah bertatap muka lawan beliau, tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi itu semua tidak lepas daripada cinta kita kepada beliau. Syekh Abu Bakar bin Salim Fahrul Wujud, beliau mengatakan fahumul muradu wa la yuradu siwahumu wal qalbu mustaqillun wal hana qarrir bisam'i dzikrahum wa hadisahum wa ummal ma'i bi hayatihim ihsana. Mereka adalah orang yang dirindukan oleh kita. Mereka adalah namanya yang selalu dikenang oleh kita. Hati pun menginginkan kebersamaan dengan mereka, para orang-orang yang saleh. Kita berkumpul pun semuanya semata-mata hanya ingin kebaikan dan keberkahan daripada mereka, orang-orang yang saleh. Fahumul qaumul ladzina hudu. Mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa fadlillahi ma su'idu. Mereka tidak punya kesenangan lain terkecuali kesenangan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka orang-orang yang soleh. Kenapa dikatakan soleh? Mendahulukan Allah daripada yang lain, itu soleh ngarannya. Tapi mendahulukan yang lain daripada Allah, itu lain soleh, setengah soleh. Bujuran tampar nih apa jengang enggak banget yalah. Nah, kalau mereka itu mendahulukan Allah daripada yang lain, itu boleh dikatakan soleh, itu boleh dikatakan wali. Wah ini bang Beb, wah banyak wali keluar dari hutan puluhan tahun, balik ke rumah, rambut panjang, terus ya ada, padahal orang wali, pungul menendok, blok kinemen, dan menang suara kiba, paham lah Bang Beb? Lama-lama aja tuh ya. Ya lah, kalau keluar dari hutan, ya lah, boleh ke kampung, jadi balik. Ada itu baik. Menurut semua kan, bupati pasti tahu. Ada. Mau berhidup, sembahyang nggak ada, mengaji nggak ada, istighfar nggak ada, salawat nggak ada, ibadahnya wali. Mana ada wali yang sembahyang? Ada lah, kan ada. Ya kan, Imam Abu Yazid Al-Bustami, karena telinganya nih, korek-korek ke kanal. Bang, dengarkan. Tampar nih. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan, kalau pengen hendak tahu orang itu soleh kada, wali kadanya, lihati napa gawiannya hari-hari. Amun nyebut dom hari-hari, lain wali ngarannya itu. Wali dom. Gedong, berhimat, gantung lah tindeng ke telinga anak, berhimat. Kapitan jemuran di kapit ke telinga habis, tapi tangan-tangan membekas. Saya gini siapa yang mencium biarnya. Ada tahu kapitan jemuran bungol pada kapitan. Bapak, ya Pak, pada hanya wali, sedikit wali kan ada. Orang wali itu la ya'riful wali illal wali. Tidak ada mengetahui seseorang itu wali terkecuali orang wali itu sendiri. Kenapa kita bisa mengatakan itu orang soleh, Beb? Orang itu wali karena hakikatnya kita tahu, oh si itu ahli ibadah. Ya kan? Betul lah. Si itu ahli ibadah, ahli sholawat, itu wali aja. Ini gawiannya pemuda lumping pada hanya wali, busurban pemuda lumping pada hanya wali. Mana ada wali? Itu ada. Wali itu sholat, sembahyang.
Ya lah, wah ini banyak orang pada sembahyang. Jualah, pertama sembahyang. Pada hanya wali. Akal mana dipakai? Rasulullah ada mengkak sholat baik. Nabi itu sholat sampai mengkak batis jebak. Ditegur oleh Siti Aisyah, ya Rasul, jangan bahim-bahiman beribadah, jangan bahim-bahiman sembahyang. Dosa pian yang lalu akan datang diampun Allah. Padahal Rasulullah itu maksum sudah pak. Ada misi dosa gue Rasulullah. Apa yang Nabi? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah tidak pantas aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Itu Rasulullah. Umatnya sembahyang pray, mengaji marifat bahim-bahiman kesana kemari sembahyang ada. Bah, buat mana beb? Dah 5 Berbang Damar 5 ya lah. Bahiman kada usah sembahyang bebe, cukup niatnya umul begitu. Oh belum. Ya Allah, ada usah beb, ada usah sembahyang, cukup niat. Oh ini aja biar menyenang soge, ada usah begawi, cukup niat aja. Mudahan soge, jangan begawi kawalah. Ya kan? Mbak, amunya 8 jangan makan, cukup niat aja, kawalah. 2 hari umum 3 hari mati. Istek. Mbak. Ini makanya kenapa Pak? Amunya berpikir itu, amunya mengucap apa itu? Ucap apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau adalah murid Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang diajarkan beliau semua adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kita nih jadi napa ada kemudian benar itu aja, iya kan? Sembahyang kada, zikir kada, salawat kada, bangun tengah malam pray, ulun bangun tengah malam bib, bakamih, muring pulang. Lain sembahyang, nonton Liga Eropa, Italia menang, Italia menang, masuk final. Jangan esok main jam 6.30 main. Jangan hari ini Argentina tadi baik, Kolombia tahu belum nonton lagi menang ada tahu lagi. Gua bang ada kawah bangun tengah malam. Jangan minuman kopi itu baik minuman orang soleh. Kenapa jadi minuman orang soleh? Orang soleh bahari itu kalau minum kopi itu gadang. Tujuannya apa? Beribadah. Kemudian kaplean. Kopi kaplean. Jangan minum kopi main dom itu biar orang soleh minum kopi ibadah sembahyang. Sampai ada salah satu daripada guru kita, Masya Allah, beliau luar biasa. Apa kata beliau? Sampai mengiung muridnya Pak, memanggil muridnya, hai muridku sini, adakah biar misi waktu ulun tukari di sini, ulun ini kada ada misi waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap detik, setiap waktu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyampai ada waktu ulun tukari waktu biar di sini. Masya Allah, kita bangga Pak. Waktu banyak nang sia-sia, waktu banyak nang mubadir, kada manfaat, duduk di pos, berdom, gawiannya, berjudi, pulang. Mabuk sudahnya juga. Duduk di warung jamblainya juga, ya kan, giginya sudah tua, sudah tinggal 2, mau mati, mau tanah. Yang kegawiannya apa? Betape, kopiah haji, baju takwa, pesurban, duduk di warung jamblai. Bah, buat mana beb? Damar 5. Nggak tahu Mbak bang, menyadeng sarik berarti merasa toh. Mbak, bungol bener itu. Makanya kuatirnya ada warung-warung jamblai, bongkar aja dah. Reda kan? Alhamdulillah. Mbak, warung jamblai apa? Mie 2.500, warung jamblai 50 buat dia. Mbak, kenapa jadi tahu? Kawan urun doesan. Ini jangan bina lain mahal. Tampar nih kenapa? Kena urun di warung jamblai kan ada semua. Mbak, urun menjadi warung jamblai kuatir lu bawain. Kada kan gaya aja lah, gaya aja kada mau ada boleh gitu. Nanti bina lain muhal ini. Kadang mie 2.550 bina lain. Dikira orang jauh boleh, orang anjir orang boleh. Ada. Silahkan aja Pak. Allah sudah mengatur waktu kita sudah baik luar biasa Pak. Ya 8 jam ibadah, 8 jam istirahat.
8 jam pegawai, sudah ada aturannya berataan. Jangan pernah sia-siakan tempat yang sangat mulia, suasana yang sangat mulia, kebaikan yang sangat mulia yang diberikan Allah kepada kita. Jangan pernah sia-siakan. Rugi kita hidup di dunia ini, Pak. Sehari hidup di dunia, 1000 tahun kita di akhirat, Pak. Ada percaya? Mati. Mati dulu lah saya. Enak hidup pulang ada apa? Ya kan, Pak? Amun dia hidup menikmati selajur apa? Bapak, manusia ini banyak ada yakin dengan rahmat Allah tuh, Bang. Makanya amal tuh Bang ada ditambahkan Allah. Biar tahu kipas angin lah. Kipas angin tahu lah. Ada tahunya kan? Kipas angin tahu aja. Kipas angin, ini kipas angin karanya. Nah bisa memutar nih kipas angin karanya, baik. Dia bilang nganga udah datang yang pun apa? Di berdiri ini bukan damar 5 ini karena apa? Damar 5 itu apa artinya? Damar 5 apa? Jangan 5 kebini 5 kan? Bapak, ya, pengen tahu kipas angin lah, Pak? Tahu kipas angin enggak? Awal lah merasakan. Awal lah pembelian angin. Ada awal, itulah nikmat pemberian Allah, itulah amal baik Allah lawan kita. Makanya ada ditambahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, setiap hari mahamir karo, Pak. Isinya apa? Gandum. Setiap rumah fakir miskin, anak yatim piatu dijulunginya, Pak, gandum. Setiap malam satu orang pun tidak ada yang tahunya, Pak. Ketika meninggal dunia, jenazahnya dimandikan, itu punggungnya membekas. Ada keseringan, ketuhukan, mengangkat karung, membagi gandum kepada fakir miskin setiap malam, yang itu jagoannya. Ada yang tahunya. Itulah amal ini ada yang bisa ditampakkan, ada yang ada boleh ditampakkan. Bersedekah, ya kan? Amalnya niatnya sombong, ya kan? Akhirnya kada dapat pahala. Tapi punya bersedekah untuk memancing orang supaya orang rajin bersedekah juga pahala. Paham? Dapat. Ya Pak, itu ketika datang suatu kebaikan, duduk mencari ilmu, duduk mencari berkah. Inilah tujuannya khol. Apa khol itu, Beb? Memperingati 1 tahun orang yang telah meninggal dunia. Itu khol. Agar kenapa, Beb? Menjadi ibrah, pelajaran buat kita. Oh, kayak itu orang soleh. Oh, kayak itu orang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Nabi Yusuf itu angkat tangan berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wal hikmi bis-sholihin. Matikan aku bersama dengan orang muslim dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ayu julasa ina khair, siapa orang yang baik itu wahai Rasul? Orang yang baik itu man dzakarakum billah ta'ala ru'yatuh, kalau kau pandang dirinya mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, kalau kita mandang orang-orang yang soleh, Masya Allah, wujuh yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang selalu terbencar nur cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ila rabbiha nadhirah, karena mereka selalu ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Duduk dengan orang yang soleh, mengaji, mencari ilmu, duduk di majelis. Jangan menunggu orkesan aja. Orkesan dangdutan karaoke tungguinya. Soke banyak misi duit, kalau biaya haji, biaya tape, sorban, harus nyawa-nyawer. Bungol bener dok. Sarang bujur juga. Buang kopiah tu tembe, rekan, sungai. Bermanfaat juga. Lama jenang. Bapak. Bungol bener dok. Jadi apa hidup dunia ini, jadi apa? Mikir Pak, sudah tua, umur baina 60 wa 70, 60, 70, selebihnya taqabbalallahu minkum. Lah jadi apa hidup dunia kayak dia jaga wian? Masih aja. Ya kan? Urusan orkesan dangdutan gak ada kisah lagi, sampai jam berapa aja dihadangi. Duduk di majelis 5 menit, titikan banyak mata, dikira orang menangis, tak kuring. Bagaimana Beb? Jangan 5 Bapak. Ini nama surga, Pak. Tapi itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini luar biasa, Pak.
Seberapapun kita banyak dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku kelak di akhirat, di yaumil qiyamah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasul. Amin. Amin. Ini aja lagi yang diharap. Jangan kita anak menjadi Syekh Muhammad bin Abdul Karim sebenarnya tadi jauh, Pak. Jauh. Beliau itu orang ahli ibadah, ahli sholat, ahli salawat, ahli zikir, lidahnya tulisan hurapan bidzikrillah, lisannya basah karena zikir kepada Allah. Kada kayak kita, lisan kita basah karena ketujuh menyambati orang, yang disambati orang. Kenapa baik? Kada merasa dirinya baik. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kenalkan lawan dirinya, maka kita ni manusia akan kenal kepada Tuhannya. Jangan diri orang. Nabi itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah itu benderanya bagus, tapi lemah namun baik Rasulullah. Kita pun sayang lawan Nabi, jangan pernah mendiri orang. Wala tasassu, janganlah kalian tuh menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Kada boleh. Ini biasanya ibu-ibu lah. Ibu-ibu tuh duduk pagi-pagi, sore-sore di teras, mendiri orang aja kalian. Cari pahala bu, cari pahala. Ya kan, cari amal baik. Sekiranya kita tiba ke surganya Allah, nanti cari pahala di banyak aja, kebaikan di banyak aja. Yang sunnah-sunnah dawi banyak aja. Minum tangan kanan bagus, makan tangan kanan bagus, tangan kiri kada bagus. Ada banyak. Mana baik? Berlima. Ini kada lagi dah sunnah-sunnah Rasulullah dah hilang banyak. Ya kan? Masuk ke WC batis kanan, keluar kiri, terbalik. Masuk masjid kedua-duanya batis. Karena mau apa kedua-duanya kayak apa? Banyak orang ini sudah banyak ngalih. Ya kan? Lepas sudah kita dilepas sudah, masya Allah. Makanya kenapa duduk di majelis taklim, duduk dengan orang soleh, yang cuma ada maunya aja, punya ada perlunya, datang kepada orang soleh. Pun sudah kena musibah, ujian, cobaan dari Allah, datang kepada orang soleh, minta banyu, mamplobi ulang, minta banyu. Dia pulangan bebelah, mudahan bebe, ulun jualan bebayu, amin. Ulun doakan banyu baik, dan ulun timbangan 15 menit meniup banyu. Pengusahaan untuk beli orang, alhamdulillah datang pulang seminggu kemudian, ya baju orang biar, alhamdulillah bebe. Kenapa? Tokonya tutup. Kenapa? Ada bayu bebe. Ada kabul, ada bawah karena banyak dosa nih ini bebe. Kenapa jadi ada kabul bebe? Amplopnya 2000. Lancar ya pernah kabul menamploknya 2000. Ya karena mau kabul itu banyak bayar rumah. Ada yang orang minta doa kalau ulun banyak yang di rumah tuh ada geser lagi. Iya kan, ada yang mampu lebih 5.000, doanya 2 lembar. Doanya 2 lembar. Doakan tolong mudahan mudahan 2 lembar, mudah-mudahan aja amplop di tebel isinya Pak ribuan 5 lembar. Kurang ajar mana. Iya kan, maksudnya ada perlunya datang kepada guru, kepada ustaz, kepada habib, minta banyu. Anaknya nakal, datang kepada habib. Anak pintar, ada suatu kepada habib. Punya misi pondok pesantren, anaknya dibawa ke pondok pesantren, sekolahkannya, kepada guru serahkan anak ulun hampir guru dah, anggap anak pian seorangnya. Jadi nyaman. Kalau kau maraku sudah di rumah mecan nakal sudah ada apa-apa, julung ke pondok, pungul, julung ke pondok, sekolah 3-4 tahun, pintar keluar, nang pungul pulang datang. Jadi guru ini dijulukin nang pungul. Mbak bang, jurang ada, nyata Mbak. Aja berpikir hidup ini kayak apa sebagai tadi manfaat dunia akhirat. Itu syukur lawan Allah.
Ya manusia ini banyak ada syukur lawan Allah. Makanya punya berdoa minta lawan Allah, doanya lambat diijabah Allah. Kenapa? Kebanyakan dosa. Nang mabuk masih aja lagi mabuk. Boleh dari majelis mabuk teler. Mobat, narkoba, tangkapi baik, tangkap. Ya bang, hukum sana. Seumur sehidup. Seumur sehidup ya, benar itu. Mbak, tangkapi. Ya bang, jadi penyakit aja. Saya nangkapi haji baik sayang. Tetapi sayang, baju takwa sayang, hari ini sembahyang, esok pray. Murid dari majelis, wah mabuk, gawian adu ayam, betul benar. Nyabung ayam betul. Ayam digaduk, mungol pada ayam. Disembelih ayam itu, potong, undang Habib Mustafa ulah kari ayam, nyaman kanyang, untungnya barunya kenyang, mulai rambut lalu tersedang mana hidup ngamar sembahyang esok adu ayam, mungol bener. Makanya menyadap makale, wah naran wah, aja tahu aja makale, aja tampar nih, kadang-kadang makale makan, benar bakal pada ulun hafal, tampar bakal siup ulun. Makale nyada anak buah pian di kampung neng gawiannya mabuk, teler, adu ayam, ketujuh keluar warung jablay, keluarkan dari kampung neng usir aja, rahasia kampung aja, tuh yang menurunkan bala musibah tunya, keluarkan di kampung. Nama jangan Bapak KTP Islam malaikat kan bingung baik yang masuk Islam di KTP-nya ke orang apa gawiannya bung ayam disabung mongol sembelih ulah karena ayam undang Habib Mustafa kanyang karena ayam puluhan juta akor jadi memang masjid majelis kan mau ada 5.000 mana ada surga 5.000? Ada. Ya kan? Hanya berpikir itu kalau ulun nilai naudzubillah, Pak, naudzubillah. Kalau pas haratan kita maksiat lawan Allah, melaksanakan dosa yang kita gawi, kita meninggal dunia, suul khatimah, naudzubillah. Itu benar ya? Ya, makanya punya orang membantu maksiat, punya mati jangan dikubur. Dibayar ke laut aja. Biar dimakan buaya karena Bapak kan manfaat jual apa? Ini buminya Allah, ini buminya Rasulullah. Menyerang maksiat jangan di buminya Allah. Jauh serang kemana lah? Ke hutan. Kumpul lawan al-wariku. Bapak, wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Kalau mereka makan anggur, mohon maaf lah, makan anggur tadi banyak, pagi banyak juga habis tadi. Badai yang penting habis tadi. Tinggal mau ke sini pulang. Badai. Ya. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Kita hidup di dunia numpang lawan Nabi. Setitik air datang dari langit numpang lawan Rasulullah. Segayung banyu di laut kita numpang lawan Nabi Muhammad. Apa yang kita sombongkan? Hah? Jadi bupati sombong, jadi habib sombong, jadi kiai sombong, ustaz sombong, pembakar sombong, anggota DPR sombong. Terhadap katanya penyuhuran layak ulun jannah man kanat fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir, tidak akan masuk surga kata Rasulullah siapapun di antara kalian kalau di hatinya sedikit pun mempunyai sifat sombong. Mau hati sombong kan Bapak, ini buahnya sombong kan Bapak, buahnya soge menang miskin sombong nih. Kenapa yang dicari ya kan? Menyesal, miskin sombong, bah, malaikat kan baik boleh renang boleh, punya mati malaikat kan boleh renang boleh, tak mati kan alillah rajiun, yang miskin tadi mati datang malaikat renang boleh, di sini apanya rendah katanya, rumah bang, pinjami orang,
kendaraan berat tetangga mana aja pinjemnya yang mereka ini mengalihi menapuni benaranya memang masuk surga aja miskin tapi dapat masuk surga baik nang suki perlu deh juga tapi suki punya kering baik ya kan bahan ini apa nih ngarannya nih pamimma razaqnahum yunfikun menginfakkan hartanya sebagian Allah sebagian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu nyapik bah iblis kan menjauh setan kan ada barang mencoba barang harus jangan lapar sugih apik setan menjauh bae iblis menjauh mencoba barang jangan lapar. Kenapa kucingnya aja kan dimakan nih kurus karing di rumah kan dimakan nih makan di lawan tulang-tulangnya di untal dok jangan mencoba makanya ada apa beb syukuri bersihatkan baik kita ini sudah alhamdulillah baik penjualan menjaga yang beber sugi untungnya beri karena setruk makannya nyaman apa ada wali mau gitu nyaman juga salap dengan nyaman paling mau ganti ya ganti baik membosakan aku aja mana sehat pak nyaman baik ya kan makanya kita mudahan sehat beratan biar dia miskin hidup pas-pasan nak yang muha-muha biar beratan ya bapak ya kan tapi baik dulu masuk surga orang miskin ini baik dulu masuk surga juga ya kan Nabi Sulaiman itu baik sugih perlu dia masuk surga di antara nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman perlu dia betul nggak nah miskin perlu makanya lu doakan Bandamar 5 nih mudahan miskin beratan dia kan tahu ya apa bang miskin tapi manfaat dunia akhirat sugih tapi manfaat dunia akhirat. Oh Nabi senang pak Nabi ketujuh ya kan ya, karena itulah sambung kita kata Imam Ghazali jadidis safina fa innal bahra amin wa huzizat fa inna sabra ba'id. Perbaiki kapalmu, bujurakan kapalmu, amannya bocor perbaiki, tambal supaya bagus. Artinya apa beb? Hidup ini jangan ketujuh maksiat aja. Mujur di waktu sholat, waktu ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa kalau bukan untuk Allah? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang dia jangan perbaiki, tambal, bagus supaya kenapa? Karena lautan gelombang itu sangat dalam. Bahwa sisa sabra ba'id, bawalah bekal yang banyak karena sesungguhnya jangka perjalanan kita itu sangat jauh kata Imam Ghazali. Artinya apa Bapak? Jadikan hidup ini adalah bekal kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa fatakuni ya ulil albab. Berbekallah kalian kata Allah Subhanahu wa taala karena sebab bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Kalau kita mengadakan haul, ambil ibrah, ambil pelajaran. Bagaimana Soebul haul, akhlaknya bagaimana, tawaduknya bagaimana, lawan orang tuanya bagaimana. Beliau jadi orang soleh, jadi orang mulia karena sebab taat lawan kuitannya Pak. Abah terus kumpul, kenapa jadi mulia? Kenapa jadi orang soleh? Kenapa derajatnya diangkat Allah? Karena taat lawan kuitannya luar biasa. Menurut ini kenapa? Na'udzubillah Pak. Makanya ada Pak, sekolahkan anak mondokan pesantren, sekolahkan. Wah ini banyak Pak, ada anak kurang ajar lawan kuitan banyak wah ini Pak. Malah mendoakan kuitannya, mudahan kuitan dulu mati. Kuitannya soge, dia akan mati anak kurang ajar nah. Anak durhaka lain ini mbak iya kan imam punya kuitannya mati imam. Kenapa yang dicari hartanya? Allah Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak ada meninggalkan warisan harta yang banyak ada mobil yang mewah ada akhlak yang mulia yang ditinggalkannya. Kita kayak apa? Alhamdulillah kalau kita benar meninggal dunia menjalani usia anak soleh nih Pak ya Allah.
Kalau biarnya melempok aja. Ulun dihiga rumah tu bau bagi rumah ulun. Kalau mau tinggi kaleng lempok aja. Mabuk lu kalau Habib kurang ajar. Ulunnya kalau mau tinggi. Ayo ini sampai dah. Ya. Ulun cucur semalam. Udah berendak namuhannya. Beban. Ya Allah ya Karim. Jangan biar menjadi anak soleh nih Pak. Masya Allah menyebut meninggal dunia yang dibawa Yasin ke kuburan Pak. Coba biar menjadi anak dan soleh. Ya Allah mabuk Pak lempok ke kuburan. Mabuk di hadapan kuburan kuitan. Ini makanya ilah keuntungan kita ini Pak. Jangan kita mengadakan hal-hal semacam ini. Keuntungan buat kita luar biasa. Pelajaran agar kita setiap hari yang kita kerjakan, yang kita lakukan tambah baik, tambah baik, tambah baik, dan tambah baik. Itu keluar dari tempat yang baik menjadi orang yang lebih baik. Amin. Amin. Keluar dari tempat yang baik menjadi orang lebih sempurna. Amin. Amin. Ini aja kita harap. Kalau kita nak masuk surga ini untung-untungan dia lagi baik. Untungan. Banyak-banyak dosa ini apa nak masuk surga? Ya kan? Hari-hari kada tahu yang diperbuat apa, yang dikawin apa kada tahu juga. Ya lah, ada contoh beliau tuh orang yang kasih sayang kepada fakir miskin, kepada orang yang thalibul ilmi, ketujuh senang kepada orang yang menuntut ilmu, duduk di majelis Al-Habib Ja'far bin Muhammad As-Sudaq di Saudi Hadramaut ditarik. Umurnya berapa? 102 tahun. Sampai wahid ini masih hidup. Mudah panjang umur. 102 tahun umurnya Pak. Sudah tua Pak. Di mana-mana ada majelis duduk istiqomah, lawan buku-buku, lawan pulpen dicatat apa yang diterangkan gurunya ditulis. Sampai ke rumah mutalaah, besok kayak itu lagi. Terus sampai sekarang masih ada Pak. Ada gaya kayak kita ini. Malah jadi majelis. Wadai hantu berain. Boleh ditakoni kenapa Haji Habib tadi? Ada ingat? Yang diingat apa? Ayam dan ditaluk. Bang. Nah, Guru Petri datang nah. Guru Petri hati. Jalan. Kasih jalan. Masya Allah orang baik datang. Sini Guru, jangan kesana Guru, Guru Guru Sini Guru. Guru kan Guru bidang terus Guru nih. Ada Guru sini Guru. Masya Allah sini Guru. Jangan di sini Guru mau dulu nih. Maksudnya. Sini Guru. Masya Allah luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang beliau ini orang soleh kayak Masya Allah luar biasa. Kawan ulun, saudara ulun, lain dikurin apa? Kita ini mahal nih. Ya kan? Nah, kita rakyat beliau benar panjang umur sehat walafiat. Beliau ini Masya Allah majelisnya di mana-mana Pak. Ya, cuma di akhirat kan udah. Ulun ini juga ada di akhirat. Ya kan? Artinya apa? Pelajari hidup ini Pak. Pelan-pelan akan menjadi orang yang baik. Itulah tujuan kita hidup. Ya kan? Ingin ridha Allah, ingin syafaat Nabi. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum terkecuali kita seorang yang merubahnya. Kayak apa cara nak merubah Habib? Supaya kita lebih baik, supaya kita rajin ibadah. Ingat lawan mati baik. Ya kan? Mundak lebih ingat lagi lawan mati, biar berumah di muka kuburan. Saya bujuran. Keluar, lihat di kuburan. Kenapa? Kematian itu pasti. Al-mautu adil, an-garib, kullun lahu nasib. Kematian itu barat Pak, dekat, cedek Pak. Iya, kematian itu barat. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu semua itu lari daripadanya, maka kematian itu akan datang menemui kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa waridhuha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satu pun dari kalian, siapapun itu manusianya, akan berlaku satu sirat jembatan yang lebih tipis dari benang, lebih tajam dari pedang. Di sanalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kehadiran kita. Apun kita rajin ibadah. Hati-hati, wah ini banyak yang meninggal mendadak Pak. Hati-hati, banyak yang meninggal mendadak wah ini Pak. Ada yang teleponan, kawan bininya, ya kan ada garing kada,
telepon dengan bininya, belum tuntung lagi, belum selesai, telepon sehat karena ada kali kenapa-napa. Telepon dengan bininya, belum tuntung lagi, telepon mati, pulsanya habis. Hati-hati. Aja nganang aja. Kalau bebe masih anom, ada dong anom. Babinian betianan, Pak, babinian betianan. Yang betianan babinian. Babinian betianan. Mohon maaf pula, kadang-kadang ada kalau bayinya belum keluar dalam perut sudah mati. Ada. Belum keluar lagi mati, sudah keluar mati, ada. Tahun 2 tahun mati ada, 10 tahun, 30 tahun mati ada, 40, 50 ada banyak, 60, 70 makin mati. Jadi kita jangan berangkat sama tuh kita keluar di cerita perang pinjam mati udah tahan. Tahu bang, iya jangan, makanya bujur-bujur ulama ini pak, ustaz ulama, ya yang kawiannya ibadah kepada Allah masih merasa banyak dosa aja, apalagi kita ini bujuran. Ulun ini tahu lah ulun, rumah ulun tuh baik di Martapura, irigasi. Setiap hari menyelewat rumah ulun, melewat irigasi. Pagi, sore, aduh, bebinian hibak mandi. Aduh pusing badan. Setiap jalan ke sana melihat bebinian mandi, 5 juz apa Al-Quran hilang. Ini 5 juz hilang. Mau 3 kali, 6 kali pulang mudik. 30 juz hilang hafalan. Alhamdulillah turun Al-Quran sampai wah ini baik dasar ada hafal juga. Jangan kayak dulu kayak di ulama yang ahli ibadah, masya Allah ini kayak beliau luar biasa. Ya Pak, masih merasa banyak dosa aja lagi. Belum saya pernah diundang di terakhir kasihan nasib yang dingin. Ini terakhir jam berapa? 12. Ulun baik pernah diundang di daerah Matraman sana. Orangnya baik banyak benar, orang yang diundang ini bebinian berataan baik. Seberataan binian, lakiannya ulun sekobja. Bebinian karena mau biaya haji. Karena binian mana ada mau biaya haji? Mbak bang, ya kan? Bebinian baik berataan bebinian ribuan manusianya banyak. Duduk barang-barang kamu mana? Aduh iya bang Jurul ini di hadapan ulun ini baik bebinian baik anum bener bungas baik orang mengambil belum lagi mbak bang anum baik menghampir bayi halus mana ada bayi ganal ada bayi halus yang dia digendong bayinya baik ini bayi oleh ulun duduk ya kan duduk mendengarkan bacaan Al-Quran apa maulidan ada menangis mbak ulun nak ceramah harus menangis harus ya ulun bacakan ya pak selawat lebat turun sampai mengaji dia menangis ulun bacakan selawat ya salawatullahi taghsha asyrafat rusulil ata'ir wa la jama'an ma badan nurul kawakib. Dalam hati ulun ampe menangis sekali apa? Bukan ibunya ini bingung mencari botol dor kadada dibongkarnya tas botol dor kadada halo kayak di hadapan ulun buka baju aduh ulun baik bingung dia pada ceramah ini menghadap ke atas ke bawah menghadap belakang ceramah dikira orang gila kan ya mau kada mau dilihatin oh masa perempuan lalu yang dia ya Allah ya lemah tiru nih kura-kura kenapa lemah tiru nih mau ada mau pandangan itu baik habis hang berataan error untuk pikiran tau kan itu itu dosa aja ada siapa apalagi pian ini makinnya ya kan ada apa pak sedang-sedang kita hidup nih sedang-sedang ya kan sedang-sedang yang dicari nama pahala ulun pengen syafaat Nabi, ulun pengen ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh beliau orang yang soleh. Contoh beliau orang yang ahli ibadah.
akan menjadi pelajaran buat kita selama kita hidup, mencontoh orang-orang yang soleh, duduk dengan mereka orang-orang yang soleh. Itu lagi harapan kita. Al-Imam Ibrahim Al-Hawas, ini terakhir. Al-Imam Ibrahim Al-Hawas, beliau mengatakan bahwa al-qalbu habs Asia, obatnya hati itu ada 5 perkara. Di antara 5 yaitu wa mujalasatu sholihin, duduk dengan orang-orang yang soleh, pahala yang luar biasa bagi kita. Apalagi di rumah kita hendak gambar orang soleh. Gambar dulu enggak? Ada damai mantap. Dulu masuk rumah-rumah orang banyak gambar dulu. Ada tak? Nasib. Yang ada gambar batik. Islam tak ada gambar perwakil sini. Ulun padahal sekretaris. Mana diakui sini? Dia ada. Padahal yang mengang juga. Mempercaya umum berarti. Mana ada potongan ulun sekretaris bupati kan ada. Iya kan? Ada ya, duduk gambar Anda, gambar di rumah itu, memandang pahala, keluar pahala, masuk pahala. Lah, ini jadikan tempat ini adalah tempat untuk kita supaya kita menanam kecintaan kepada orang-orang yang soleh, sehingga kita kalau meninggal dunia yang menuntun kita adalah mereka orang-orang yang soleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan setiap urusan kita. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesembuhan oleh Allah, dan kampung ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dimatikan oleh Allah lakukan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.